Muhammadiyah Larangan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah dari SMK Muhammadiyah Larangan, yaitu Bapak Eko Prasetyo Eskom MPD, dan yang kedua adalah kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Larangan, yaitu Bapak Busjo MPD. Selamat menyaksikan. Dias, ada yang bisa saya bantu untuk kegiatan dengan di CGP? Ini Pak, sebelumnya mohon waktunya sebentar dalam rangka pemenuhan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini Pak Eko selaku kepala sekolah kami di sini, saya ingin mencari pengalaman lebih banyak, menimba ilmu sama Bapak. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan di Pak, apunten sangat. Untuk pertanyaan yang pertama, pernah tidak Bapak itu menemui dua permasalahan kepentingan di sekolah, yang keduanya itu saling bertentangan dan kedua masalah kepentingan tersebut adalah sama-sama benar? Berarti di sini benar lawan benar. Ya, ini masuknya dalam dilema etika. Ya, bisa ceritakan Pak, monggo Pak, masalahnya kira-kira seperti apa? Terima kasih Bu. Ya, permasalahan umum di sekolah-sekolah ya, tentang penanganan siswa, kita kadang dihadapkan dengan permasalahan permasalahan tentang kondisi siswa. Kadang kita mau membenarkan tapi malah bisa disalahkan. Ya, benar-benar malah disalahkan. Contohnya, kita mau membenarkan siswa yang rambutnya tidak sesuai dengan aturan, nanti di luar tanggapannya salah, ya kan? Jadi penanganan siswa itu memang sangat butuh khusus, karena zaman sekarang tidak beda dengan zaman kita dulu waktu sekolah, ya kan? Kita dihukum di sekolahan, kalau dilaporkan ke orang tua malah kitanya yang ditambahi dihukum sama orang tua, ya kan? Kalau sekarang kan laporan dari siswa ke orang tua, malah orang tuanya malah nggak terima datang ke sekolahan. Itu kadang dilemanya seperti itu. Apakah kita mau memperketat salah, tidak diperketat juga salah, gitu kan? Seperti itu. Terus untuk yang permasalahan selanjutnya, pernah atau tidak Bapak menemui dua permasalahan kepentingan di sekolah, yang keduanya saling bertentangan dan salah satu kepentingan menurut Bapak itu berada pada kepentingan yang salah? Berarti di sini benar versus salah Pak, rujukan moral, bisa menceritakan dulu. Benar versus salah. Kalau ini biasanya ke guru, ya kadang kita memberi teguran ke guru, malah gurunya kadang ada yang tidak terima, itu ya. Padahal itu sudah menjadi tugas profesional seorang guru, tapi ketika ditegur malah kadang, itu aja seperti itu, tidak ditindaklanjuti. Kalau saya malah ditindaklanjuti seperti itu, karena kan harusnya lebih dewasa kalau guru untuk menceritakan untuk menjadi ya. Terus Pak, untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi bahwa dua permasalahan kepentingan tersebut dikategorikan sebagai benar lawan benar, dilema etika, atau benar lawan salah, rujukan moral? Ya, sebenarnya dari permasalahan itu sebenarnya kita benar, kita melakukan sesuai dengan tugasnya, tapi kadang benturan dengan aturan yang seperti itu, yang tidak memperbolehkan, ya kan? Jadi itu kita benar, tapi dari aturan juga benar. Kita kadang-kadang dihadapkan dengan permasalahan seperti itu. Pertanyaan keempat Pak,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi dua permasalahan kepentingan yang keduanya adalah sama-sama benar? Ya, harus mensinkronkan antara apa yang akan kita lakukan dengan aturan yang ada. Ya. Biasanya ada kolaborasi nih Pak, masih sebagai bahan pertimbangan. Ya. Ya. Jadi kita harus melakukan apa sesuai dengan aturan yang sudah ada. Sesuai dengan aturan nih Pak. Untuk selanjutnya, hal-hal apa sajakah yang menurut Bapak itu efektif dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kepentingan yang saling bertentangan, akan tetapi keduanya itu adalah sama-sama benar. Berarti ini benar versus benar Pak, dilema kita lagi. Ya itu apa? Kadang seorang pemimpin itu harus mengambil suatu kebijakan ya, yang menurut pemimpin itu benar. Dan harusnya dari yang dipimpin juga harus menganggapnya harus selalu menuruti kalau itu pun benar apa yang disampaikan pemimpin gitu ya. Kalau umumnya salah sepertinya kalau pemimpin melakukan kerjaan yang salah itu sangat kecil kemungkinannya, tapi kan sama-sama harus mengerti lah, karena kita sudah di institusi, di suatu organisasi harus mengambil kebijakan yang betul dan benar. Kemudian, hal-hal apa sajakah yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak pada saat mengambil keputusan untuk dua permasalahan kepentingan yang keduanya adalah sama-sama benar? Ya. Tantangannya Pak ketika mengambil keputusan. Tantangannya banyak Bu, kadang diomongin di belakang pernah ya, diprotes juga pernah, saya jangan seperti itu juga pernah ya. Terus dari yayasan juga sendiri juga kadang kalau ada informasi dari sekolahan terus menanyakan ke sekolah, itu tantangannya seperti itu, dari internalnya, dari eksternal juga seperti itu. Karena keputusan yang sudah diambil itu berdasarkan pertimbangan. Iya, pertimbangan intern yang ada di sekolah. Nah, tapi kadang ya eksternal juga mengintervensi. Ya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dari dua kepentingan tersebut Pak? Apa ada jadwal tersendiri ketika ada kasus? Apakah kasus itu ketika ada langsung diselesaikan? Seorang pemimpin itu harus mengidentifikasi masalah yang akan terjadi. Misalnya ada ini, kalau nggak diselesaikan akan seperti ini. Jadi harus mampu melihat ke depan, dan sebelum terjadi harus bisa mengantisipasinya. Mengidentifikasi dulu yang akan terjadi. Kalau saya ngambil A, nanti apa yang terjadi, ngambil apa yang terjadi. Itu jadi identifikasi. Jadi sebelum masalah itu terjadi sudah diminimalisir dulu. Biasa sekali. Selanjutnya Pak, untuk dua permasalahan kepentingannya tadi yang langsung diselesaikan di tempat, bentuk atau prosedur apa yang Bapak lakukan untuk menyelesaikannya Pak? Ketika mungkin keputusannya harus saat itu juga diambil. Jadi harus, kalau sudah jadi masalah, kan tadi kan sebelum ada masalah diidentifikasi. Kalau sudah ada masalah ya kita dudukkan, kita bicarakan dengan baik-baik, terus harus kita selesaikan saat itu juga, karena jangan sampai itu akan berlarut-larut di kemudian hari ya. Harus langsung diselesaikan di tempat. Dengan cepat ya Pak, harus diselesaikan. Harus dengan cepat. Apakah Bapak itu mempunyai figur seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan untuk setiap kasus-kasus kepentingan yang keduanya adalah sama-sama benar? Kalau figur pemimpin-pemimpin kita dulu yang di sekolah sini jadi figur kita Bu. Dari yang pertama, yang kedua, tetap saya menjadi acuan ya. Ditambah dengan kondisi saat ini ya. Jadi yang dulu kita contoh yang baik-baik, terus kalau kondisi sekarang harus kita bisa menyelesaikan dengan kemampuan yang saya miliki. Kemudian faktor-faktor apa Pak yang menjadi atau membantu Bapak mengambil keputusan? Faktor yang pertama
yang untuk mengembangkan sekolah itu paling penting, ya kan. Jadi apapun keputusan itu yang pertama harus untuk sekolah, untuk kemajuan sekolah. Terus yang kedua adalah bagaimana keputusan itu bisa diikuti oleh yang lain. Jadi barangkali ada salah satu guru kita tegur, jangan sampai ada kejadian seperti itu lagi. Ya, jadi keputusan itu diterima sama semuanya diterima. Ya. Yang terakhir Pak, dari segala permasalahan kepentingan yang keduanya adalah sama-sama benar. Yang sudah Bapak Bapak ambil keputusannya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman sebelumnya? Oke, alhamdulillah Bu, setelah beberapa sekian tahun menjadi pemimpin di sekolah ini, saya jadi punya pengalaman kepemimpinan untuk mengurusi sejumlah sekian guru, dan itu juga menjadi pelajaran berharga sendiri buat saya. Kesempatan menjadi seorang pemimpin belum tentu, ya roda itu kan terus berputar. Suatu ketika jadi pemimpin, ya suatu saat akan menjadi bawahan. Itu roda dunia itu kan berputar terus. Ya, jadi saya harapkan setelah saya sudah tidak memimpin, ya akan selalu melaksanakan yang apa dulu saya sampaikan waktu ketika jadi pemimpin. Seperti itu. Satu lagi Pak, mungkin ada pesan untuk kami para calon guru penggerak, dan kebetulan di SMK Muhammadiyah Larangan selain saya ada 3 lagi nih Pak, mungkin bisa menyampaikan pesan-pesannya. Alhamdulillah Bu. Kami. Alhamdulillah kemarin saya beberapa kali bertemu dengan mentor ya, pengajar prakteknya. Sekolahnya hebat Pak, ada beberapa guru yang ikut CGP langsung 4. Jangan di sekolah-sekolah lain yang CGP-nya banyak. Saya sampaikan, saya selalu memberi kesempatan kepada seluruh guru untuk mengembangkan istilahnya potensi dan kemampuan dirinya untuk lebih baik lagi. Saya malah selalu mendorongmu kalau mendaftar, saya nggak akan melarang-larang, membuat sulit, itu enggak. Monggo silakan, itu kan untuk pengembangan sekolah juga. Akan berharga sekali untuk sekolahan. Itu saya sering hebat Pak, sekolahnya banyak yang CGP, alhamdulillah seperti itu. Iya Pak, luar biasa sekali Pak pengalamannya dan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pengalaman buat saya pribadi dan mungkin juga buat yang lainnya. Mohon maaf tadi sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu, sebisa mungkin disempatkan. Oke Pak, alhamdulillah masih ada waktu. Demikian wawancara saya dengan Bapak Eko Prasetyo Eskom MPD, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama Salam dan bahagia. Sekarang saya ada di SMP Negeri 1 Larangan. Saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wirjo MPD. Mari kita saksikan bersama. Selamat pagi Pak Wirjo. Mohon maaf saya mengganggu. Saya JKP Angkatan 8 dari SMK Muhammadiyah Kabupaten Brebes. Mau minta waktunya sebentar Pak. Di sini dalam rangka memenuhi tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan tujuannya agar bisa menjadi bahan pengalaman buat saya pribadi. Mohon izin bertanya dulu nih Pak. Punten, pernah tidak Bapak itu menemui 2 permasalahan kepentingan di sekolah, yang keduanya itu saling bertentangan dan kedua masalah kepentingan tersebut adalah sama-sama benar, yang di sini melibatkan dilema etika. Bisa nggak Bapak menceritakan bagaimana problema tersebut? Ya, ini ada dilema etika sekarang ini, ada nggak saja dilema etika. Sebenarnya etika itu kan sudah diturunkan dan secara temurun ya. Tapi karena memang mungkin perkembangan zaman ini ada dilema etika,
kita kan situasi di mana kita memilih dua situasi yang istilahnya secara moral benar, tapi kok bertentangan. Nah ini biasanya banyak juga terjadi pada anak-anak, ya, pada anak-anak. Biasanya kalau di kelas sendiri mungkin guru bisa langsung menangani itu, ya. Ada misalnya ada situasi dan keputusan dari guru yang mungkin secara moral benar tapi bertentangan, baik itu antar individu ataupun kelompok ataupun teman-teman lainnya. Contoh misalnya ada anak nakal di kelas, lagi diterangkan kok malah dolanan atau mungkin pusing dengan temannya. Nah ini biasanya guru kan harusnya secara proses di kelas harus tetap tanggap memberikan keputusan. Bahwa keputusannya, ini anak ini harus diapakan. Misalnya ada keputusan dari guru, anak itu disuruh duduk di depan biar bisa diawasi langsung oleh gurunya. Nah ini keputusannya ini baik juga, ya. Jadi secara moral benar itu, tapi karena teman-teman yang lain loh, kenapa ya kok anak yang nakal lagi gitu malah diperlakukan yang istimewa gitu, itu kan bertentangan juga. Ya ini jadi tergantung dari gurunya, proses guru di kelas. Kalau mungkin bisa ditangani secara langsung ya mungkin guru langsung bisa menangani. Tapi kadang-kadang ya guru ya itu tadi prosesnya atau perlakuannya tidak sama ya. Ada yang perlakuannya benar, tapi ada juga yang langsung anak itu harus dibawa ke depan kemudian disuruh berdiri. Nah ini kan keputusan yang salah sebenarnya. Atau mungkin dikeluarkan malah, atau kalau kayak Pak Mas Juki ditempelin terus, nah ini kan juga keputusan yang salah. Ini sehingga sebenarnya si kepala sekolah nggak harus memutuskan, yang memutuskan adalah guru langsung di kelas. Kalau ada kasusnya yang agak rumit, itu biasanya kan koordinasi dengan guru BK. Ya, guru BK gimana tuh penanganannya, kalau dari guru BK pun bisa mengatasi baru ke kepala sekolah. Jadi ada koordinasi yang baik antara guru mapel, BK, kemudian ke kepala sekolah. Semakin cepat guru kelas ataupun BK melaporkan ke kepala sekolah, maka kepala sekolah cepat akan memutuskan. Jadi ada kolaborasi. Iya, ada kolaborasi. Untuk pertanyaan kedua, pernah tidak Bapak itu menemui dua permasalahan sama seperti tadi, yang keduanya saling bertentangan dan salah satu kepentingan menurut Bapak itu berada pada kepentingan yang salah. Di sini berarti benar versus salah, Pak. Ya, barangkali ada yang bisa atau kasus-kasus yang menyerupai, Pak. Ya itu biasanya ini kan rujukan moral ini berarti kan, ya, keputusannya keputusan benar dan salah kan. Keputusan dari saya ini biasanya saya ingin menolong anak sebenarnya. Hanya memang kan untuk tanggapan guru kan beda-beda, termasuk juga guru kelas ataupun BK, apalagi mungkin dari guru yang senior biasanya, wah udah malah dikeluarkan aja lah, atau dipindahkan, nah gitu ya. Jadi sebetulnya saya tidak ingin membuat keputusan yang salah, Mbak. Semuanya memang untuk kepentingan anak, karena memang anak ini membawa masalah dari rumah, jangan sampai di sekolah bertambah masalahnya. Ya, kayak gitu. Iya, Pak. Ya, jadi memang kadang rujukan moral ya, yang namanya kepala sekolah ini berpihak pada murid. Iya, pengennya kayak gitu. Tapi kan ada itu tadi tantangan yang itu. Iya. Terus bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi bahwa dua permasalahan kepentingan tersebut dikategorikan sebagai benar versus benar atau benar versus salah, Pak? Ya itu tadi koordinasi, ada koordinasi. Ya memang kasus-kasus itu harus ada identifikasi dulu, diidentifikasi permasalahannya,
dan hampir semua kasus itu kan masuk pada itu tadi ya, tujukan moral dan juga yang satunya dilema etika ya. Tapi juga kadang-kadang ada anak yang mungkin agak berat ya Pak, istilahnya ada permasalahan berat, termasuk juga kriminal, misalnya gelut dengan temennya, menempel dengan temennya, termasuk juga jauhi teman perempuannya dan seterusnya itu kan. Itu kasus yang mungkin agak berat ya. Nah, saya ingin juga anak tersebut akan bisa diluruskan dari sampai anak itu diberi sanksi akan tambah berat nanti anunya. Jelas akan tambah berat. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sekiranya Bapak lakukan untuk mengatasi dua permasalahan tersebut? Sebenarnya nggak perlu langkah-langkah Mbak, yang penting ada koordinasi saja. Koordinasi. Ya kalau langkah-langkah secara teoritis memang ada. Kayaknya saya pernah membaca ada 9 itu langkah-langkah. Iya. Dengan sekali sudah hafal ini sudah baca. Tapi kan itu kan terlalu lama nanti. Ya terlalu lama. Yang penting ada tadi identifikasi, koordinasi, sehingga kan kalau ada permasalahannya yang ringan kan bisa diselesaikan saat itu juga. Kalau yang berat mungkin yang pakai prosedur yang mungkin tidak terlalu banyak lah. Gitu. Ya karena anak ini sebenarnya anak kita ini untuk menolong anak sebenarnya memperbaiki sikap perilaku anak. Ya. Menurut Bapak hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak pada saat mengambil keputusan tersebut? Ya itu tantangannya guru-guru senior ini biasanya yang belum pernah membaca ini masalah apa ini, rujukan moral, ada apa etika tadi, dilema etika. Padahal itu kan mungkin pelajaran psikologi anak ya sebenarnya. Ya, itu tadi keputusan dari guru-guru senior atau guru-guru yang mungkin belum tahu masalah ini. Sudah Pak, dikeluarkan aja. Sudahlah Pak, dipindahkan aja. Gak pada sebel kan. Makanya saya bilang pada guru-guru, sabar dong. Jenengan itu bukan hanya mengajar tapi mendidik kan. Mendidik. Tolong perbaiki anak yang kesini itu belajar dengan tenang, nyaman, gembira gitu. Misalnya mumet dari rumah tambah mumet maning di sekolahan itu kan tambah permasalahannya berjubel. Akhirnya kan mungkin ada pelarian, mungkin nakal, mungkin juga bolos, mungkin juga menek tembok. Iya, akhirnya lari. Jadi tantangannya ada pada guru senior yang belum memahami ya. Iya, termasuk juga guru junior yang juga belum mempelajari ini, termasuk ya guru yang belum diangkat jadi guru penggerak tadi. belum dapat materi itu, belum ada pelatihan itu mungkin. Untuk kalau misalnya ada permasalahan, kira-kira ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut apa tidak Pak? Iya, jadwal memang tidak ada lah. Yang penting begitu ada kasus segera koordinasi, kemudian ditangani. Langsung diselesaikan. Iya, langsung diselesaikan. Kalau itu tadi kalau masalahnya ringan kan bisa diselesaikan saat itu juga. Kalau mungkin agak lama ya mungkin harus koordinasi, termasuk juga pemanggilan orang tua, juga mungkin kalau kasusnya berat ya kami juga harus koordinasi dengan pemangku kepentingan lain yang berkompeten ya, misalnya psikologi ataupun mungkin ya memang sebenarnya itu bisa diatasi oleh guru BK, tapi guru BK sendiri kadang juga ya ada dilema itu kan, dilema etika juga. Mungkin ketika ada kasus besar takut mengambil keputusan. Iya, takut mengambil keputusan. Terus untuk dua permasalahan pernah tidak Pak Bapak mengalami menerima kasus langsung dua permasalahan sekaligus yang harus Bapak selesaikan? Ya sebenarnya bukan hanya dua, malah lebih malah ya. Anak-anak sekarang ini bukan main, mungkin akibat kasus COVID kemarin ya, anak-anak sehingga bisa bebas lepas kayak gitu.
apalagi di rumah tidak dikontrol, belajar daring di rumah sebentar, kemudian lihat akhirnya kan kemana-mana, lihat YouTube dan seterusnya. Lihat YouTube-nya pun anak sekarang ini ya seperti Pak Majuki, lihatnya bukan lihat Pak pelajar, tapi lihatnya video yang nggak karuan. Banyak sebenarnya Mbak bisa ceritakan lagi. Ada kemarin itu ada laporan ada anak yang tadi ada yang bolos, sering bolos, kemudian ada anak-anak yang nge-share video tadi yang tidak sesuai usianya ya. Kemudian ada yang anak yang pacaran setelah pulang sekolah. Banyak jenisnya ya Pak ya? Iya, sehingga kan saya panggil kalau ini kan kami memang tidak melarang anak itu pacaran, boleh pacaran silakan, terutama yang kelas 9 kan biasanya gitu. Tapi kan pacaran itu dijadikan dasar untuk agar bisa setiap hari, kemudian agar bisa berprestasi, untuk jadikan semangat bisa. Jangan pacaran kemudian tidak mau belajar, pengennya mojok terus gitu. Iya, harus. Jadi memang untuk setiap permasalahan bisa jempol ya Pak ya. Iya. Biasanya tidak ada jadwal tertentu. Kemudian prosedurnya juga kalau misalnya masalah-masalah kecil berarti Langsung. melalui wali kelas terlebih dahulu, kemudian ranahnya BK, Iya. dari BK mungkin lari ke kesiswaan, finalnya sama kepala sekolah nih Pak. Iya, kalau yang itu nggak bisa memberikan keputusan. Iya, karena putusan tertinggi Iya. kepala sekolahnya nih Pak. Apa Bapak itu mempunyai figur atau seorang contoh atau idola atau apa gitu Pak? Faktor-faktor apa saja yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus kepentingan yang keduanya adalah sama-sama punya? Kalau figur nggak punya, malah saya pengennya saya jadi figur khusus ini. Sangat Pak, Iya, sangat. iya. Saya pengen istilahnya diperhatikan anak guru juga, karena saya juga harus memberikan contoh kan. Nah, jadi anak ini akan melihat perilaku kita. Termasuk juga saya sering ngomong ke guru-guru, tolonglah memberikan contoh yang baik bagi anak-anak, karena anak-anak akan melihat ucapan, perilaku, tindakan kita ketika mengajar ataupun ketika tidak mengajar di lingkungan sekolah. Itu kan contoh yang baik. Sehingga figur khusus kan, saya harus memfigurkan siapa. Jadi contoh ya Pak? Iya, malah harus bisa menjadi contoh. Dari beberapa mungkin kasus yang Bapak sudah berpengalaman sekali dari tadi yang disampaikan, pengalaman atau pembelajaran apa yang bisa disampaikan untuk kami? Ya itu untuk guru penggerak ini karena sudah mengetahui hal seperti itu. Sekecil apapun perilaku anak tolong diperhatikan, baik itu di kelas ataupun ketika istirahat. Ya, saya ingin agar guru penggerak ini bisa menggerakkan teman-teman lain agar ikut istilahnya memperhatikan siswa. Siswa kalau tidak diperhatikan malah istilahnya akan mungkin berbuat senang-senang. Sehingga hal yang seperti ini untuk guru penggerak ini bagus sebenarnya, karena kita tidak hanya memberikan ilmu tapi juga memberikan perilaku dan keterampilan ya. Sehingga tadi syarat utama harus menjadi contoh, kemudian tolong perhatikan anak-anak, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak berkenan ketika mengajar ataupun ketika di luar mengajar di kelas. Luar biasa sekali Bapak Wisju. Terima kasih pengalamannya sudah berbagi dengan saya secara pribadi. Mudah-mudahan saya bisa mengambil manfaat dari obrolan kita pagi kali ini ya Pak ya. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih ya, sekali lagi atas kerjasamanya. Terima kasih sangat Iya, ya bersama-sama.
tolong jadi guru penggerak yang memang dilakukan oleh sekolah untuk menggerakkan teman-temannya dan menggerakkan siswa-siswanya agar bisa terus bergerak, maju, berprestasi dan berperilaku baik. Demikian wawancara saya dengan Bapak Wirjo MPD selaku Kepala Sekolah dari SMP Negeri 1 Lanang. Semoga banyak manfaat yang bisa dipetik dari